Halo teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk melakukan salah satu tugas dari seorang operator transmisi atau transmission officer yang bertugas di stasiun transmisi. Salah satu tugas yang harus kita laksanakan, biasanya kita melakukan metering perangkat. Jadi dimana setiap 2 jam kita harus melakukan metering terhadap parameter perangkat yang ada di stasiun transmisi, terutama di perangkat transmisinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk masuk ke ruang transmisi. Oke teman-teman, kita sudah berada di ruang transmisi, di mana pada ruang transmisi ini ada beberapa perangkat yang harus kita metering setiap 2 jam. Biasanya semua operator transmisi di stasiun TV melakukan hal ini. Ini untuk mengetahui apabila terjadi gangguan atau indikasi gangguan yang bisa terjadi, jadi kita bisa meminimalisir gangguan tersebut. Oke, untuk pertama saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan metering pada perangkat pemancarnya. Ini perangkat pemancar merek NEC 10 kilo. Dia memiliki 3 buah power amplifier. Nah, metering yang harus kita lakukan yaitu pada display ini. Display metering ini bisa kita lihat di sini ada TX meter, yaitu video output powernya itu 10 yang perlu kita catat ini. Terus audio 1, audio 2, dan RP ini reflective power. Jadi refleks yang ada di kabel feeder biasanya itu dia harus sebisa mungkin 0 watt. Di sini video output powernya kisaran 9,9 sampai 10 kilo. Terus audio satunya itu sekitar 500 kurang lebih. Audio nya 100-an. Kemudian setelah di power pemancar, kita beralih ke exciter. Exciter di sini yaitu pengaturan untuk ke output powernya. Jadi di sini ada UP itu output power. Jadi dia berapa persen dari kapasitas ini pemancar. Terus AGC, terus yang ini A deviasi. Deviasi itu untuk di kecerahan gambarnya dia. Kemudian setelah di exciter kita ke PA. PA itu power amplifier. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini ada PA1. Pada PA1 itu ada output powernya sebesar 3.300 sekian. Kemudian reflective powernya itu 0. Temperatur kisaran 44 derajat sampai 45. Kebetulan pada saat saya bikin video ini pada siang hari, jadi kondisi cuaca di luar tuh cukup panas. Jadi temperatur untuk liquid cairannya itu lumayan panas. Yang perlu kita catat yaitu ini output power, effective, temperatur, kemudian DC ini untuk tegangan DC-nya dia 44 volt pada masing-masing power amplifier. Kemudian DPA1, fuse. Setelah ini kemudian di PA2 juga kita catat juga. Nilai parameternya harusnya tidak terlalu jauh beda. Masih untuk output powernya masih 3000-an. Kemudian PA3 hampir sama teman-teman. Bila kita bandingkan antara PA1 sampai PA3, harusnya posisi parameternya hampir sama.
Seandainya ada penurunan atau kenaikan yang drastis yang cukup signifikan, itu patut kita curigai pada PA tersebut. Nah, itu harus sudah bisa kita revisi apanya yang bermasalah. Itu tujuan dari metering per 2 jam pada perangkat pemancar. Kemudian setelah di PA, kita balik lagi, kemudian kita lihat ini pendinginan. Nah, ini pendinginan cooling status. Cooling status ini pendinginan liquidnya. Temperaturnya di 40 derajat. Karena suhu lumayan panas pada siang hari ini teman-teman di Bali. Setelah selesai pada perangkat pemancar, kemudian kita melihat suhu di ruangan. Suhu di ruangan biasanya kita cek pada termometer yang kita pasang. Suhu dalam ruangan sekarang 20 derajat dengan humidity kelembaban 44%. Ini juga harus kita catat teman-teman. Kemudian setelah suhu ruangan, kita menuju ke downlink. Downlink kita pada inputan downlink itu di receiver. Di sini yang perlu kita monitor yaitu input satelitnya. Di sini teman-teman. Nah, di sini statusnya kita lihat. Nah, ini CN-nya sekarang itu di 18,1. Kemudian marginnya 12. Ini lumayan besar karena cuaca cukup cerah pada hari ini. Kemudian kita lihat di BR-nya juga gede teman-teman. 10E-8, jadi masih kondisi normal ini teman-teman. Untuk di satelit itu aja yang bisa kita monitor. Kemudian di Rakim kita lihat semua parameter. Ini hanya visual aja, kita lihat saja. Dengan kondisi seperti ini bisa dipastikan kondisinya normal. Setelah pada monitor di satelit, kemudian kita ke power. Power itu kita lari ke UPS biasanya. Kita lihat power PLN. Di sini kita menggunakan UPS Sokomek. Beberapa parameter yang harus kita monitor. Sebentar, masih belum jelas ininya. Nah, udah. Sini yang perlu kita lihat yaitu pengukuran measurement pada UPS itu. Yang perlu kita lihat input pertama itu input voltage dari PLN. Di sini bisa kita lihat untuk fase itu ada 3 tegangan yaitu RST. Jadi dia masih 220. R-nya 229, 235, 232. Itu masih dalam kondisi normal lah. Kemudian inputnya udah, ini out frekuensinya, frekuensi input. Out voltage-nya juga sama. Output frekuensi 50. Ini current output, jadi beban ampere dari UPS ini. Kemudian ini output aktif powernya, dia di 16 kilowatt ampere ya, ini volt ini. Kemudian output loadnya masing-masing fase. RST itu yang R-nya 50%, S-nya 48, T-nya 49% lah dari kapasitasnya dia. Nah, ini output voltage-nya. Output voltage dari UPS ini. Setelah ke output voltage, kita lari ke input frekuensi. Nah, ini baterai voltage-nya masih kondisi normal, D plus 327 sama B-nya 327, normal lah. Backup infonya kapasitasnya udah 100% untuk baterainya. Seandainya ada mati listrik, jadi baterainya udah full charge, ini udah 100%.
Kemudian ini internal temperatur, kondisi temperatur suhu di boardnya UPS ini 22 derajat. Nah, untuk UPS itu aja teman-teman. Kemudian setelah UPS kita melihat ke panel ini namanya panel untuk pemancar dari main panel kita yang di ruang genset. Nah, di sini bisa kita lihat ampere masing-masing fase. Ini R, S, T. Dia kisaran 20 sampai 30 ampere. Kemudian untuk tegangan dari PLN bisa lihat ini untuk yang 220-nya R0, R netral, T netral, S netral masih di 220. Untuk yang 380-nya fase to fase 380. Untuk tegangan ini untuk frekuensinya 50 Hz itu. Kemudian kita juga harus melihat kondisi AC, apakah ia beroperasi dengan normal. Sepertinya normal semua AC-nya. Kita di sini menggunakan 6 AC, 3 off, 3 on, jadi aktif standby 33. Itu aja teman-teman. Salah satu tugas dari seorang operator transmisi yang ada di stasiun transmisi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang operator transmisi. Jadi kerjanya apa sih di stasiun transmisi itu? Nah, kurang lebih seperti ini dulu. Ini salah satu tugas kita. Nanti untuk tugas-tugas yang lain mungkin akan saya buat pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. See you.